Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindi Mulia Putri di podcast Man 2 Pasaman. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dengan kakak. Saya Ricky Effendi. Dan kakak Andri Mahmudi. Kalau boleh tahu kakak tinggal di mana ya kak? Kami sama-sama dari Pasaman, tapi dari Lubuk Kaping. Cuman aslinya itu enggak dari Lubuk Kaping. Kalau saya sendiri itu sebenarnya aslinya dari Solo sama Ustaz Andri, cuman kebetulan aja lagi saat ini ditugaskan di Kabupaten Pasaman gitu. Gitu. Sekarang kakak profesinya apa kak? Iya, selain mengajar, saat ini saya sedang menggeluti kegiatan di asesmen kompetensi madrasah di Indonesia. Selain sebagai penulis soal literasi numerasi, saya juga aktif sebagai instruktur provinsi maupun instruktur nasional baik secara daring ataupun luring dalam kegiatan visitasi dan perbaikan pembelajaran di madrasah. Wow. Begitu Rindi. Iya Pak. Kalau kakak yang ini? Saya yang ganteng ini ya. Iya. Biasa, kalau saya tugas utamanya jadi guru. Kebetulan dapat tugas ngajarkan bahasa Arab di Man 1 Pasaman. Di Man 1 Pasaman. Itu tangga ini. Iya kak. Bagaimana gaya pemimpin yang ideal menurut kakak? Kalau kita bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, tentu saja sosok paling ideal sebagai manusia dan umat Islam tidak akan jauh dari karakter Rasulullah SAW. Yeah. Karena hanya beliau sebaik-baik pemimpin yang tidak hanya diakui oleh umat Islam, bahkan itu diakui oleh negara di dunia, bahkan sampai diakui oleh musuh beliau sendiri. Kepemimpinan yang karismatik, penuh dengan ketegasan, jujur, berkarisma, cerdas. Pokoknya Rasulullah the best dah kalau untuk masalah ideal ya. Gimana menurut Ustaz Andri? Ya, selain sebagai seorang muslim ya, yang sudah jelas tentu kita mengidolakan Rasulullah sebagai sosok ideal seorang pemimpin ya. Bahkan nggak cuma kita aja orang muslim, orang luar, di luar non muslim pun sekalipun nggak kenal pun, nggak lahir pun, nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad pun. Kalau sudah bicara tentang sosok ideal seorang pemimpin, nggak ada lagi kita harus cari tokoh kemana. Panutan kita itu ya Rasulullah aja. Semua kebutuhan tentang pemimpin itu ada di Rasulullah. Kecerdasan, Nabi harus fatonah, cerdas. Nabi punya itu. Dia pemimpin itu kita butuh pemimpin yang jujur, berintegritas. Ya, ada di Rasulullah Siddiq, ya kan? Iya. Pemimpin itu wajib bisa menyampaikan aspirasi, menampung aspirasi semua. Nabi Muhammad punya sifat tablik, ya. Nah, gitu juga Siddiq, amanah, fatonah. Apalagi satu lagi? Tablik ya, Siddiq, amanah, fatonah, amanah. Berintegritas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap rakyatnya, menunaikan janji-janjinya, ya, mensejahterakan, itu kan diamanah. Iya. Nah, ini tuh hanya ada pada Rasulullah, pemimpin terbaik sepanjang masa. Oh iya, gitu. Selanjutnya, menurut kakak suka lebih suka memimpin atau lebih suka memimpin kak? Lebih suka memimpin atau dipimpin? Iya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya urusannya seperti kata Ustaz Andri tadi, ini bukan masalah lebih suka atau tidak, tapi bisa atau tidak, mau atau tidak. Seseorang pemimpin itu harus orang yang biasa dipimpin. Kalau dia tidak bisa dipimpin, tidak akan bisa jadi pemimpin. Jadi orang yang mampu memimpin itu adalah orang yang bisa ngikutin aturan juga, harus bisa dipimpin juga. Jadi kita nggak bisa ngotot, saya maunya mimpin aja, saya nggak mau dipimpin, nggak bisa. Nah, dan kita juga nggak bisa, wah saya nggak bisa jadi pemimpin, saya pengennya dipimpin terus, juga nggak bisa. Jadi kayak semua itu kayak dua sisi yang memang satu sama lain tuh harus saling terhubung loh, gitu loh Andri, menurut kakak ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Iya benar, kan ada filosof Aristoteles ya, kan kenal ya Aristoteles. Dia pernah berkata, katanya orang yang tidak bisa dipimpin, maka dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi agar bisa menjadi pemimpin, dia harus mau dipimpin dulu. Jadi dua-duanya balance. Dan semua kita itu adalah pemimpin. Dan kita semua adalah dipimpin.
Nabi Muhammad juga bilang, sosok kita figur ideal sebagai pemimpin itu kan dia bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu kesinambungan antara memimpin dan dipimpin. Jadi bukan pertanyaannya bukan lebih suka memimpin atau dipimpin, tidak. Keduanya harus. Berani memimpin, harus berani dipimpin. Mau memimpin, harus mau dipimpin. Gitu ya. Iya, Kak. Dan selanjutnya, apakah peran organisasi yang Kakak ikuti dulu banyak berperan terhadap kehidupan Kakak sekarang? Wah, banyak banget Ndri. Jadi Kakak bisa mengenal budaya dari luar Sumatera Barat, bisa ke mana-mana, bisa ngelilingin hampir seluruh Indonesia. Itu karena kita aktif berorganisasi gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut Kakak itu nggak tergali di dalam kelas loh. Indri itu kalau di dalam kelas, kalau nggak ikut berorganisasi, itu potensi Indri nggak keluar semua. Iya. Jadi kalau kita pengen potensinya tuh keluar semua, kita harus berorganisasi. Contoh deh, guru tugasnya mengajar dan mendidik. Iya. Dia tidak berkewajiban memunculkan bakat-bakat terpendam dalam diri Indri. Kalau misalnya Indri punya bakat public speaking, bakat desain grafis, bakat ini itu, bakat manajerial, itu semuanya bisa muncul kalau kita berorganisasi. Jadi kalau Indri bertanya, apakah organisasi berpengaruh? Sangat berpengaruh. Dari awal Kakak SMA, mulai dari ketua MPK, kemudian jadi ngikutin organisasi kampus, sampai bahkan saat jadi guru pun Kakak masih berorganisasi. Saat ini Kakak masih jadi pengurus di MGMP tingkat provinsi Sumatera Barat, juga sekaligus ngurusin Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia di divisi Sumatera Barat. Artinya hidup kayak tanpa organisasi itu kayak kita tuh kehilangan aktivitas gitu loh. Ngapain sih kalau kita nggak berorganisasi? Jadi kalau nanya pengaruh, besar sekali pengaruhnya. Gitu, benar nggak? Indri bisa ketemu kita sekarang ini orang ganteng-ganteng berduanya ya. Itu kan Ganteng, organisasi. Karena ikut organisasi. Iya. Nah itu salah satunya. Itu baru hari ini aja misalnya. Kebetulan kami yang datang. Kalau misalkan yang datang ke sini Bapak Bupati, kalau misalkan Pak Bupati datang ke sini terus ada podcast, kan podcast ini nih nanti wawancara beliau podcast ini kan ketemu Bupati juga langsung. Iya, Kak. Kapan bisa kesempatan ketemu orang besar? Itu kalau Bupati. Kalau Presiden yang misalnya datang ke sini, kapan lagi bisa ketemu Presiden, ngobrol langsung, wawancara, punya kesempatan podcast, ya kan? Kalau bukan karena organisasi. Jadi kalau kita berpikir bahwa organisasi itu nama-nama kerjaan ini dan macam itu pemikiran lama, pemikiran kuno yang ya gimana ya, Ustaz, kira dibuangkan deh ya. Iya, kami mengapresiasi sekali kegiatan LDK yang dilaksanakan di Mandua saat ini. Jadi latihan dasar kepemimpinan yang kami isi tadi seharian ini itu benar-benar kayak perlu dan harus rutin dilaksanakan. Kenapa? Karena kadang siswa itu dia nggak memaknai untuk apa sih mereka itu berada di organisasi. Iya. Kenapa sih mereka ikut anggota OSIP? Kenapa mereka harus ikut MPK? Apa sih pentingnya organisasi buat mereka gitu? Kadang ada yang ikut OSIP itu karena disuruh oleh pembinanya aja. Kamu ikut OSIP ya? Oh, ya udah Bu, oke gitu. Padahal kalau dia tahu bagaimana seru dan kerennya kita berada di organisasi, semua orang itu rebutan loh untuk masuk organisasi. Iya. Harusnya. Ya nggak sekarang? Ya, dan periode 1 tahun OSIM itu terlalu pendek. Iya, kalau sebenarnya mau bisa memanfaatkan dengan baik. Iya. Iya. Misalnya nih Kak, Kakak memberi tugas kepada seseorang, namun dia tidak mengindahkannya dengan baik. Bagaimana apa yang harus Kakak lakukan kepada orang itu? Bicara kalau kita dalam organisasi bertemu dengan berbagai karakter itu udah hal biasa. Iya. Justru itu yang melatih kompetensi kita dalam membangun atau memanajerial masalah. Kadang ketemu orang yang nggak sepaham, yang nggak seide dengan kita, atau sebutlah tadi kita udah kasih arahan dia masih membangkang, dan sebagainya. Disitulah muncul karakter organisasinya, karakter kita dalam berorganisasi. Jadi kita tuh bisa makin baik kepribadiannya justru karena sering terlibat dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau organisasi itu semuanya mulus-mulus juga, baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali, justru itu bukan potret organisasi yang benar juga. Nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti ada nih, gitu. Tapi setidaknya itu membelajarkan kita jadi pribadi yang lebih baik gitu loh.
Leadership itu kan seni, Iya. seni mempengaruhi orang, seni mengajak orang. Ya namanya seni ya beda-beda. Ya, kayak orang yang karakternya penurut, seninya begini. Orang yang karakternya kasar, pembangang, ya begini karakternya. Ya, itu seni kita masing-masing. Biasa aja. Ya kalau dulu sih ada rumus ya, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Masih pakai itu ya. Jadi kayaknya Zaman sekarang nggak bisa dipakai. seninya sekarang, karena leadership itu adalah sebuah seni, ya bagaimana kita membuat, menjadikan seni itu orang-orang yang berkarakter itu yang bisa kita tepatkan. Kalau kita di Minang ada pepatah, semua itu bermanfaat. Si buto jadi pamula suang. Betul ya, bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Si tengkak jadi palau ayam, betul ya? Palau ayam. Si lumpuh penjaga rumah. Artinya Nah, semua orang ada ininya, Nah, ada tergantung bagaimana seni si leader tadi mengelola anggotanya. iya, benar sekali. Apa pengalaman yang menarik kakak alami untuk dalam mengikuti organisasi? Pengalaman menarik ya. Mau waktu di kampus atau lagi di sekolah? Nah, waktu di kampus deh kak. Kalau Kayaknya. waktu di kampus. Pada suatu kondisi dulu kakak tuh pernah dicalonkan sebagai calon ketua himpunan mahasiswa. Namun karena terjadi konflik kepentingan di dalam kampus, kampus itu benar-benar udah miniaturnya negara. Jadi ada kelompok pro sama kelompok kontra gitu. Bahkan untuk merebutkan posisi itu saja itu bisa terjadi tidak hanya percecokan lisan mulut, tapi bisa jadi pertengkaran yang memang berujung pada tindak pidana malah. Ada yang sampai lempar gedung atau begini hanya untuk perebutan posisi ketua himpunan mahasiswa karena posisinya memang strategis sekali kalau di kampus. Nah, ini menurut kakak itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa, bisa merasakan iklim berada di kondisi seperti itu. Nah, melanjutkan divisi kerohanian di himpunan mahasiswa tersebut dengan ikut terjun kepada kelompok tertentu gitu. Jadi emang harus terbagi jadi dua kelompok. Kalau nggak hitam ya putih, begitu kalau di kampus. Nggak ada orang yang abu-abu begitu. Memang seperti itu. Ini menurut kakak adalah pengalaman yang unik saat di organisasi, saat di kampus, melihat fenomena seperti itu. Kalau untuk konteks sebuah universitas saja bisa seperti itu, apalagi kalau kita bernegara. Nah, begitulah kira-kira. Kalau Ustaz? Semua menarik ya, di organisasi itu semua menarik, mulai dari apapun yang dilakukan, mulai dari awal masuk sampai berakhir organisasi itu menarik. Mulai dari yang senangnya menarik, semua yang berantemnya juga menarik, perselisih pahamnya juga menarik. Seru semua. Seru. Cuma karena OSIM ya, ini kan OSIM ya. OSIM. Nah, saya mau cerita pengalaman di OSIM dulu. Kebetulan dulu waktu saya usia OSIM, si Indri, saya juga diamahi oleh kawan-kawan sebagai ketua OSIM. Nah, ada satu yang menarik di situ. Kami belum pernah periode sebelumnya, OSIM sebelumnya bikin sebuah kegiatan yang eventnya besar, luar biasa. Paling eventnya itu ya skop sekolah saja, antar siswa di sekolah saja. Nah, di waktu kami dobrak, bikin gebrakan kayak ajukan pihak sekolah, bikin kegiatan eventnya se-kabupaten kota. Kita undang semua jadi kabupaten kota. Awalnya diragukan oleh pihak sekolah karena belum pernah dilakukan, ya. Tapi kami yakinkan pada pihak madrasah, kepada guru bahwa kami bisa. Kita nggak punya dana, kata sekolah, nggak apa-apa Pak, kami izin aja, dukungan saya butuh, kami bisa cari dana di luar, tapi izinkan kami bikin proposal ke luar. Jadi izinkan dan dilakukan, dan alhamdulillah terlaksana. Kegiatan itu terlaksana kegiatan itu, nama kegiatannya The Rising Star, ya. Bahkan sampai Itu yang kayak nyanyi-nyanyi itu ya, Ustaz? bukan Rising Star yang ada Ariel Noahnya. Oh enggak, kebetulan saja namanya. Tapi salah satu kegiatannya ada nyanyi. Memang ada nyanyi. Dan menariknya adalah, bikin saya berkesannya adalah kegiatan itu dijadikan, saya cuma bikin untuk satu kali rencananya. Ternyata tahun berikutnya dilanjutkan oleh pengurus OSIS berikutnya. Berarti Ustadz pembuat sejarah ya? Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai, masih dilanjutkan. Entah Rising Star berapa sekarang, 17 atau berapa saya lupa. Dan alhamdulillah ketika ada itu, aku rasa ini yang dulu, wah Ya, senang rasa sekali. bangga gitu ya kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut kakak apa sih keuntungan kita untuk berorganisasi itu sehingga memotivasi teman-teman
untuk ikut dalam berorganisasi? Untungnya banyak sih, Indri. Yang jelas kalau dari segi pengalaman, menambah wawasan, menambah koneksi, kita bisa kenal dengan berbagai pihak. Indri kalau ikut organisasi mungkin saja bisa bertemu dengan Bupati Pasaman, ya kan? Iya, insya Allah. Menambah relasi, menambah koneksi, menambah pengalaman itu secara belum lagi keuntungan finansialnya. Iya. Kalau kita berorganisasi itu kayak kita tuh dikenal orang loh. Iya. Kita terkenal, kita diundang kegiatan tuh buktinya kami diundang tuh ke sini gara-gara ikut organisasi, ya kan? Ustaz Andri mantan ketua OSIM, kakak mantan ketua MPK itu diundang ke sini gara-gara ikut organisasi. Contohnya aja begitu. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan, kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak bergelut di dunia organisasi. Pasti banyak sekali deh. Iya. Kalau kita sebutin satu persatu, habis waktu podcastnya. Iya. Ustaz gimana Ustaz? Ya, udah cukup sama. Banyak kalau mau disebutkan banyak, cuma itu tadi habis waktu podcast. Oke. Menurut kakak apa pesan dan motivasi kakak terhadap generasi milenial? Generasi muda ya? Ya. Sebenarnya kami juga generasi muda. Kita sama-sama muda, cuman Indri lebih muda aja dari kami. Artinya kita juga Seusia tapi beda umur iya, ya. kita juga sama-sama masih milenial lah. Sebenarnya kakak juga generasi milenial, cuman Indri mungkin generasi Gen Z. Gen Z, Gen Alpha ini. Iya, Udah Gen dimana Alpha. generasi Indri itu kebanyakan anak-anak yang pengennya tuh instan, serba instan. Dikit-dikit ngeluh, ada masalah dikit ngeluh, depresi, gantung diri, iya kan? Iya. Kurang kayaknya itu mereka tuh kurang struggle dalam menghadapi masalah. Kita harus mampu memanajemen masalah. Karena ke depan, apalagi di generasi Indri 2045 nanti yang disebut dengan generasi emas, itu tantangan-tantangan kehidupan di masa depan tuh jauh lebih berat. Di masa Indri dewasa nanti, di masa Indri berkeluarga, berumah tangga. Jadi pesan dari kakak tuh jangan berhenti belajar. Jangan sekali-kali merasa saya udah penuh, saya udah puas. Jangan begitu tamat MA, kayaknya ini udah paling level saya deh. Begitu tamat kuliah ini udah yang paling the best saya deh. Jangan sekalipun kita pernah merasa puas. Itu sih. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu sih pesannya. Menurut kakak pesan yang kesannya gimana kak? Satu aja pesannya. Apa kak? Jadi yang terbaik Ya. versi kamu. Ya, jadi versi yang terbaik versi kita. Jadi yang terbaik versi kita. Sebab Indonesia ke depan kami titipkan di tangan Indri dan kawan-kawan. Di tangan Indri dan generasinya. Indonesia emas 2045 itu bukan generasi kita. Iya. Ya. Tapi generasi Indri, Jadi, teman-teman. nah, jadilah orang yang baik, yang the best supaya bangsa kita ini nanti juga the best. Iya kak. Insya Allah. Kami cuma bisa mendoakan setelah itu ya. Hari ini kami mempersiapkan. Udah mulai tua nih. Nanti 2045 kami udah kaki mungkin D3, mata ada rabun ya kan. Iya, Nggak kuat lagi. Nah ketika itu kami cuma bisa mendoakan. Nah hari ini kami mempersiapkan dan tugas Indri dan kawan-kawan untuk menjadi yang terbaik di masa itu. Oke. Oke. Sampai di sinilah persiapan bincang-bincang santai Pak kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.